Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Kota Mekah dan Kota Madinah adalah dua kota yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya, bahkan dikatakan Dajjal tidak pernah akan memasuki tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Banyak kelebihan yang Allah berikan kepada kota Mekah dan kota Madinah. Karena begitu besarnya kelebihan itu, maka siapapun kita pasti berharap ingin bisa sampai ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Ke kota Mekah tujuan kita adalah berhaji dan berumrah, dan tujuan kita ke kota Madinah adalah salah satunya berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang itu mungkin pernah ditipu oleh travel yang katanya mau berangkat umrah, duit sudah disetorkan, tapi gak berangkat-berangkat, kena tipu. Ada yang sekali, ada yang dua kali kena tipu. Tetapi orang yang kena tipu itu tetap kepingin berangkat menuju kota Mekah dan kota Madinah, tidak jerak dengan kena tipuan itu. Atau mungkin orang yang sudah pernah pergi ke Mekah dan ke kota Madinah, sampai di sana mungkin dia tidak mendapatkan hotel yang bagus, atau pelayanannya kurang maksimal, atau mungkin makanannya yang kurang selera dengan lidahnya dia, atau hawanya yang tidak sama dengan hawa Indonesia, atau mungkin di sana kena kecopetan dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu wal afiyah. Tapi yang anehnya, ketika orang itu kembali ke tanah airnya, baru seminggu kembali ke tanah air, tapi pikirannya rasanya kepingin kembali lagi kota Mekah dan kota Madinah. Itu yang dirasakan orang yang pernah berangkat haji atau umrah ke kota suci Mekah dan Madinah. Daya tariknya luar biasa. Dan begitu banyaknya anugerah yang Allah berikan, sehingga kota Mekah dan kota Madinah adalah dua kota yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu anugerah yang Allah berikan di kota Mekah dan kota Madinah itu adalah mereka berdua memiliki tempat-tempat mustajab dan juga memiliki waktu-waktu mustajab. Selain kota Mekah dan kota Madinah, itu tidak ada tempat-tempat mustajab. Yang ada cuman waktu-waktu mustajab. Termasuk kita di Balikpapan ini nggak ada tempat-tempat mustajab, yang ada cuman waktu-waktu mustajab. Tidak ada dalam riwayat manapun Pulau Tukung tempat mustajab, atau Gunung Selamat tempat mustajab. Nah, tapi yang anehnya ada saja di antara kita orang-orang yang
entah bagaimana otaknya, pikirannya, bawa kambing, bawa sesajen ke Pulau Tupung situ. Padahal itu bukan tempat mustajab. Yang memiliki tempat-tempat mustajab hanya kota Mekah dan kota Madinah. Di Mekah, tempat yang paling mustajab, yang paling favorit adalah Multazam. Multazam itu para jamaah adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jaraknya mungkin 2 meteran saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa di Multazam itu, sambil beliau memegang tangan kirinya akan Hajar Aswad dan memegang tangan kirinya ke pintu Ka'bah. Lalu beliau rapatkan dada beliau ke dinding Ka'bah. Jadi tangan kanan ke pintu Ka'bah, tangan kiri ke Hajar Aswad, sambil beliau merapatkan dada beliau ke dinding Ka'bah. Itulah yang disebut Multazam. Itu tempat paling favorit sudah. Selain itu, termasuk juga adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah lingkaran separoh yang dekat Ka'bah. Lingkarannya cuman separoh. Itu juga termasuk tempat favorit, dan orang berebut untuk masuk ke dalam Hijr Ismail, sekedar hanya untuk melaksanakan sholat atau sekurang-kurangnya berdoa saja. Kenapa? Karena siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail, maka dia sama dengan masuk ke dalam Ka'bah. Karena waktu zaman dulu Ka'bah itu adalah 4 persegi panjang, bukan seperti Ka'bah yang kita lihat sekarang ini segi 4. Tapi zaman dulu itu adalah 4 persegi panjang. Tapi karena banyak sejarah dan sebagainya, maka akhirnya Ka'bah seperti yang kita lihat sekarang. Dan untuk menandai bahwa Ka'bah itu dulunya 4 persegi panjang, maka ditandai dengan namanya Hijr Ismail. Begitu juga di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu para jamaah bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Di Arafah, Jabal Rahmah, di Musdalifah, di Jamarat, Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah, semuanya itu adalah tempat-tempat mustajab. Kalau di Madinah, di depan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Raudhah, di depan Jabal Uhud, di Masjid Quba dan lain sebagainya, semua itu adalah tempat-tempat mustajab karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di tempat-tempat itu. Kembali lagi, selain kota Mekah dan Madinah, termasuk kita di Balikpapan, tidak ada tempat-tempat mustajab. Yang ada cuman waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab ini para jamaah sangat banyak sekali. Salah satunya adalah setelah selesai dikumandangkan suara adzan, yakni antara adzan dan iqamat, itu adalah waktu mustajab. Selesai salam, waktu mustajab. Selesai akdun nikah, waktu mustajab. Tengah malam, waktu mustajab. Menjelang sore, yakni ketika mau masuk maghrib, waktu mustajab. Waktu masuk pagi, yakni seperti ini, tingkat timbulnya matahari, waktu mustajab. Ketika mendekati adzan subuh, waktu mustajab.
di tengah malam, waktu mustajab. Kalau di bulan Ramadan, ketika dekat berbuka puasa, waktu mustajab. Ketika mengkhatamkan Al-Quran, waktu mustajab. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa apabila ada khataman Al-Quran, maka yang hadir di situ ada malaikat yang berjumlah 60.000 malaikat yang hadir pada saat khataman Al-Quran. Kalau di Masjid Al-Ihsan ini nih, ada khataman Al-Quran bulan Ramadan, maka yang hadir pada saat khataman Quran itu adalah 60.000 malaikat. Kita saja tidak bisa melihat. Kalau seandainya dibukakan hijab, mungkin malaikat itu sampai ke BC sana itu panjangnya, 60.000 malaikat. Dan yang paling favorit di bulan Ramadan, waktu mustajab itu adalah di malam Lailatul Qadar. Apakah tadi malam Lailatul Qadar? Wallahu alam. Apakah malam Jumat sebelumnya? Wallahu alam. Kalau seandainya setiap malam kita beribadah, setiap malam kita berdoa, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dipastikan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Baik, sedikit kembali ke multazam ya. Ada saya mendengar cerita dari teman saya waktu dulu ya, waktu saya belajar di pesantren. Teman saya ini cerita dapat cerita dari gurunya. Al-Kisah katanya dia, Al-Kisah ceritanya adalah ada seorang pemuda. Waktu itu dia kepingin mencium Hajar Aswad, batu hitam. Tahu sajalah Hajar Aswad, bagaimana itu Hajar Aswad direbutan, menjadi rebutan bagi seluruh kaum muslimin yang saat hadir di depan Ka'bah. Sang pemuda ini, Bapak Ibu, dia kepingin mencium Hajar Aswad, tapi karena desak-desakan, dorong-dorongan, tanpa sengaja si laki-laki yang baik hati ini dia mencium seorang perempuan, dan perempuan ini juga perempuan yang solehah, cantik, solehah. Namanya jar orang Banjar tunjul-tunjulan. Ada yang nunjul dari belakang, tercium perempuan ini. Si perempuan ini gak terima, dia marah-marah. Wah, kamu ini mengambil kesempatan dalam kesempitan, bla 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 bla, dimarahin si pemuda ini. Kata pemuda, saya minta maaf, saya tidak bisa mengelak, saya juga didorong dari belakang, jangan marah, katanya, saya minta maaf. Tapi perempuan ini tidak terima. Akhirnya perempuan ini pun mendatangi yang namanya multazam yang kita sebutkan tadi, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Si perempuan ini berdoa di situ, tapi doanya jelek. Makanya kalau kita berdoa itu jangan yang jelek-jelek, yang bagus-bagus saja. Apa si perempuan ini ya doanya? Dia bilang, ya Allah, saya tidak terima dicium oleh laki-laki itu. Saya minta di depan multazam ini, hancurkan wajahnya si laki-laki itu. Doanya jelek. Hancurkan wajahnya si laki-laki itu. Kebetulan si laki-laki itu ada juga di multazam, dan dia mendengar sayup-sayup doanya si perempuan ini. Si laki-laki ini pun berkata di dalam hatinya, ya Allah, ini doanya perempuan jelek banget. Dan dia meyakini si laki-laki ini bahwa doanya perempuan itu pasti kabul. Pasti kabul. Cuman si laki-laki ini pintar. Apa dia bilang? Ya Allah,
Kalau memang doanya perempuan itu engkau kabulkan, yakni wajahnya si laki-laki akan hancur. Kalau memang doanya perempuan itu engkau akan kabulkan, maka ya Allah, aku juga meminta kepadamu di depan multazam ini, jadikanlah perempuan itu menjadi istriku. Kuat-kuatan doa sudah ini. Jadikanlah perempuan itu menjadi istriku, biar tahu rasa dia. Nah, ibarat kata seperti itu. La ilaha illallah. Kemudian selesailah musim haji. Si laki-laki ini pulang ke daerahnya, si perempuan ini pun juga pulang ke daerahnya. Sebelumnya tidak pernah si laki-laki ini dan perempuan itu bertemu. Tidak pernah sebelumnya. Dan itu pun cuma di situ saja, di depan Ka'bah itu. Jadi si laki-laki pulang ke daerahnya, si perempuan pun pulang ke daerahnya dan tidak tahu di mana mereka ini tempatnya. Artinya satu sama lain tidak saling kenal di mana tempat mereka. Berjalanlah waktu, hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Maka di suatu malam sang pemuda ini tidur di dalam rumahnya. Entah apa yang terjadi, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah, terjadilah musibah kebakaran. Si laki-laki ini tidak sadar terjadi kebakaran di rumahnya. Dan ketika dia terbangun dari tidurnya, ternyata api itu sudah mengepung di dalam rumahnya. Dengan bersusah payah, si pemuda ini pun akhirnya keluar dari kobaran api itu. Dia selamat, tetapi sayang, wajahnya pun hancur. Wajahnya hancur, terbakar. Hartanya habis, wajahnya hancur. Setelah si pemuda ini mengetahui wajahnya hancur, apakah dia marah dengan Allah Ta'ala? Nah, dia sadar saja ini doanya si perempuan itu telah dikabulkan Allah Ta'ala. Si pemuda ini bilang, ya Allah, giliran doanya si perempuan itu telah engkau kabulkan. Sekarang aku nagih ya Allah, kapan doaku dikabulkan juga. Ini kalau dibikin sinetron, judulnya Si Cantik dan Si Buruk Rupa. Si cantik dan si buruk rupa. Setelah sembuh dari luka bakarnya, tetap saja wajahnya hancur karena bekas luka bakar tadi. Hartanya habis, si pemuda ini pun merantau. Jalan-jalan terus dia berjalan, entah kemana perginya. Sampai akhirnya setelah berhari-hari, si pemuda ini masuk di satu kampung dan dia mengetahui bahwa sebentar lagi masuk waktu sholat fardu. Dan laki-laki ini pun masuk ke dalam masjid. Ketika sampai waktu sholat, si pemuda ini meminta izin untuk mengumandangkan suara adzan. Orang yang di dalam masjid itu kaget juga ngelihat, wajahnya jelek banget nih, terbakar, bekas luka bakar. Karena kebetulan di situ tidak ada muadzinnya, maka si pemuda ini pun diizinkan untuk mengumandangkan suara adzan. Ternyata subhanallah, suaranya sangatlah merdu sekali. Yang biasanya yang adzan kai-kai, ini suaranya luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang yang mendengar semuanya tertegun. Siapa yang adzan? Siapa yang adzan? Karena terus terang ya, adzan itu bikin daya tarik untuk sholat. Kalau yang adzannya lembek, apalagi subuh adzan, nggak jadi bangun orang, mengantuk. Tapi kalau adzannya merdu seperti di adzan Mekah atau adzan Madinah, mic-nya juga sound systemnya bagus, pasti orang tertarik untuk datang ke masjid. Begitu juga halnya si pemuda ini. Orang-orang kampung akhirnya berduyun-duyun masuk ke masjid karena kepingin tahu siapa yang adzan tadi. Tumben-tumbennya suaranya bagus sekali.
Salatlah semuanya. Setelah selesai salat berjamaah, ketua masjid, DKI masjid itu memanggil si pemuda tadi, "Fulan, ke sini." "Iya Pak." "Kamu dari mana dan mau kemana?" Maka akhirnya si pemuda ini pun menceritakan dari mana dia, kemudian bagaimana ceritanya rumahnya hancur, terbakar, wajahnya hancur, terbakar, sampai akhirnya dia merantau dan akhirnya sampai ke tempat ini. Si ketua masjid tadi melihat si laki-laki ini anaknya baik, walaupun rupanya jelek, tapi hatinya sangatlah bersih sekali. Ketua masjid bilang, "Wahai fulan, bagaimana kalau engkau tinggal di masjid ini? Engkau jadi imam, engkau ajarin anak-anak mengaji, nanti kami gaji." Kalau bahasa kitanya apa ya? Imam rawatib lah. Mau enggak? Gajinya sekian, sediakan rumah, sediakan perlengkapan perabotan rumah, kemudian makanan. Gimana? Mau enggak? Katanya mau. Ringkas kata, si pemuda tadi pun akhirnya tinggal di masjid itu. Walaupun, sekali lagi, walaupun rupanya jelek, tapi akhlaknya luar biasa indahnya. Orang-orang pada senang. Nah, kebetulan para jamaah, perempuan yang dulu yang dia cium tanpa sengaja pada saat di depan Hajar Aswad, ternyata perempuan itu anaknya ketua masjid. Anaknya ketua masjid. Kita dramatisir saja di ceritanya. Dan perempuan ini pun akhirnya cinta dengan laki-laki. Dia jatuh cinta walaupun rupanya jelek, tapi akhlaknya baik. Bapaknya si perempuan ini tahu bahwa anak perempuan ini jatuh cinta dengan si laki-laki ini. Ditanyain, "Nak, kamu kalau dinikahkan sama laki-laki itu mau enggak?" "Ya, maulah." Ringkas kata, menikahlah si laki-laki ini dengan perempuan itu. Rezekinya kan ya. Zaman dulu nggak ada pacaran. Zaman dulu nggak ada pacaran. Jadi ringkas kata dinikahkan di malam pertama. Si perempuan ini cerita pengalaman dia waktu pernah di Mekah sana. Dia cerita dicium sama orang, lalu dia doain orang itu jelek wajahnya. Ketika si perempuan ini bercerita, suaminya ini langsung berzikir, subhanallah, bukan lagi subhanallah tapi lengkap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata istrinya, "Kenapa abang kok zikirnya panjang banget?" Kata suaminya, "Kamu tahu enggak, laki-laki yang mencium dirimu, yang laki-laki itu kau doakan supaya wajahnya hancur, kamu tahu enggak orang itu?" "Enggak tahu." "Itu adalah aku," katanya. Kaget istrinya, "Kok bisa kita jodoh?" Kata suaminya ini, "Karena ketika engkau berdoa seperti itu aku mendengar, maka aku juga berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya doanya perempuan itu engkau kabulkan, jadikanlah dia sebagai istriku." Dan akhirnya terkabul doanya. Si perempuan ini pun menyesal. Dia bilang, "Abang, kalau seandainya saya tahu waktu itu, kalau seandainya saya tahu abang ini menjadi suami saya, tentulah waktu itu saya tidak pernah akan doakan yang jelek-jelek. Tapi apalah yang terjadi, nasi sudah jadi ketupat." Kalau jadi bubur biasa jadi ketupat kan, entar lagi Idul Fitri. Nah, ala kulli hal, itulah tempat-tempat mustajab di kota Mekah dan kota Madinah. Nah, kita tidak ada tempat-tempat mustajab tadi. Cuman Allah memberikan kepada kita, terutama di Balikpapan ini, mempunyai waktu-waktu mustajab. Pergunakanlah waktu-waktu mustajab itu untuk berdoa kepada Allah dengan sebaik-baik doa. Dan janganlah berdoa yang jelek.
Karena hakikatnya kalau kita berdoa yang jelek, itu akan kembali juga kepada orang yang berdoa jelek tadi. Kita doain orang jelek, kita sumpahin dia, maka sebenarnya hakikatnya 80% lebih doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi jangan kita nyumpahin orang, jelek-jelekin orang, jangan. Karena ya tadi kata para ulama, karena para ahli, 80% kalau doa yang jelek itu, apalagi dia doakan orang lain kejelekan itu, maka 80% itu kembali doa tadi kepada dirinya sendiri. Daripada kita doa yang jelek-jelek, lebih baik kita doa yang baik-baik saja. Maka insya Allah dengan doa yang baik itu pasti dan pasti Allah kabulkan. Tetapi kabulnya doa kita itu menurut kehendak Allah, dan menurut kehendak Allah itulah yang paling baik buat kita menurut Allah. Kita sekarang sudah di ujung bulan Ramadan, kurang lebih tinggal 4 atau 5 hari lagi. Saya dengar-dengar Muhammadiyah katanya hari Jumat ya hari raya, betul ya? Kita nggak tahu pemerintah, cuman kayaknya tahun ini ada perbedaan lagi. Kayaknya pemerintah menetapkan mungkin di hari Sabtu. Tapi hari Jumat boleh, hari Sabtu boleh. Asal jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu kelebihan sehari. Ya, ala kulli hal seperti itu. Mari kita isi di akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan banyak melakukan kebaikan, dan salah satu kebaikan itu adalah berdoa yang baik-baik. Baik buat kita ataupun buat orang lain. Berdoalah yang baik, maka pada hakikatnya doa yang baik itu pun akan kembali kepada kita semuanya. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian. Ini tadi malam kayaknya banyak yang tahajud, khusyuk ini, pindah tunduk-tunduk semuanya. Sampai ada yang teler tadi tiang. Banyak tahajud tadi malam ya. Ala kulli hal ya. Minta maaf, minta ampun kalau kepanjangan ceramahnya. Sebelum kami tutup, sedikit informasi. Kami pribadi adalah pendiri, pengasuh, pemimpin, pembina Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar di daerah Amburawang Darat. Pesantren kami adalah pesantren yang resmi, izinnya lengkap dari pemerintah, dan pesantren kami memiliki tingkatan jenjang tingkatan ula usta ulia atau SD, SMP dan SMA. Kita mengeluarkan ijazah resmi, dan ijazah resmi itu bisa digunakan untuk sekolah kemanapun juga. Dan tahun ini kami terima santri baru, dan kami terima santri itu dari umur 7 tahun, asalkan mandiri. Mandiri itu adalah makan, minum, tidur, semuanya serba mandiri. Kalau masih bekami ditilam, jangan dikirim ke pesantren. Ya, nanti gurunya marah-marah kalau terlalu banyak bekami ditilamnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Siapa yang berminat, anaknya, cucunya, keponakannya atau siapa saja untuk sekolah di pesantren kami, maka insya Allah kami siap menerima santri baru. Kemudian yang kedua, kami juga di pesantren membuka travel umrah. Kami membuka travel umrah cabang dari Jakarta dan dari Surabaya. Kami sudah memberangkatkan jamaah sudah keberapa kalinya. Dan insya Allah nanti setelah musim haji, insya Allah di akhir bulan Juli atau awal Agustus, kita akan membuka umrah yang baru, pemberangkatan yang baru dengan harga umrah ekonomis 29 juta. Keberangkatan dari Balikpapan sudah lengkap semuanya, perlengkapan umrah, tiket pesawat itu sebesar 29 juta. 9 hari pesawatnya Lion Air. Siapa tahu ada yang berminat berumrah dengan harga 29 juta, maka insya Allah kami siap untuk membantu niat Bapak semuanya. Saya rasa itu paling murah sebalikpapan, cari saja, tidak ada ketemu 29 juta. Yang ada di atas 30 semuanya. Itu pun terkadang dari Jakarta berangkatnya. Kemudian kami juga menerima badal umrah. Kalau badal umrah saya sendiri yang membadalkannya. Setiap keberangkatan biasanya saya membadalkan 3-4 kali. Membadalkan orang lain 3-4 kali.
dan kami buka badal umrah itu dengan harga 3 juta rupiah. Pasarannya di Mekah 3,5 juta, kami buka cuma 3 juta rupiah. Dan tahun ini juga travel kami membuka badal haji. Badal haji itu sebesar 10 juta rupiah. Dan tahun ini juga kami membuka haji furada. Haji furada itu adalah daftar sekarang, berangkat sekarang. Jadi kalau Bapak yang kepingin melaksanakan haji tahun ini, asalkan ada paspor yang masih hidup, vaksin 1, 2, 3 lengkap, bayar biaya hajinya, maka insya Allah berangkatnya nanti setelah Idul Fitri. Berapa biaya haji furada? Haji furada itu harganya adalah 225 juta. Di tempat lain itu harganya 300 juta lebih, bahkan ada yang sampai 350. Kami buka cuma harga 225 juta. Siapa tahu ada yang berminat, habis jual tanah begitu ya, di IKN 10 miliar begitu. Ya, kalau sudah jual tanah sudah, jangan lama-lama berangkat haji. Kalau ikut haji yang di Kemenak itu 70 tahun baru berangkat. 70 tahun baru berangkatnya kurang lebih. Nah, ala kulli hal seperti itu. Insyaallah semoga ada manfaatnya dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, termasuk puasa kita dan amal qiyamul lail kita dan bacaan Quran kita. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita dan Allah jadikan kita mendapatkan gelar al-muttaqin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'alal qiyam wasiyam wa tilawatil Qur'an wa akrimna ya Allah bihusuli lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.